Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anggrahita dengan NPM 213402198 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, bagian sub A, hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Isi pengetahuan ilmu itu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Ada 4 pengetahuan yang dimiliki manusia menurut Suwaidi, yaitu pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, yang sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemah dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang terakhir yaitu keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sofia Salsabil, NPM 213402184, kelas manajemen A. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis, bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga ini berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebersamaan bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu harus bersifat demokratis. Yang kelima adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dan kehidupan manusia. Kelima nilai dasar Pancasila di atas, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan pondasi yang paling penting dan kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Jimalela, NPM 213402025. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari yang pertama, yaitu zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman baru yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang selalu berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima, zaman modern.
Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Yang keenam, ada zaman kontemporer dari abad 20 sampai seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azmi Oktapriyani, NPM 2134020039 dari kelas A Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat Pancasila dalam ilmu manajemen. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi pagar pengamanan bangsa dari pengaruh negatif dari luar. Dalam konteks ekonomi, nilai Pancasila menjadi platform pembangunan manusia untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan manajemen, yaitu Pancasila dapat digunakan sebagai pembentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral, di mana pada jurusan ini erat kaitannya dengan suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain, dalam berlaku adil dalam memanage waktu, keuangan, dan menjalankan hidup. Ekonomi yang kuat berawal dari manajemen yang tepat. Di tataran praktis, manajemen yang tepat selalu dilandasi dengan misi yang kuat. Di titik inilah napas Pancasila sebagai falsafah hidup mutlak dibutuhkan. Ada begitu banyak paradigma dalam manajemen modern yang ditemukan dalam refleksi nilai-nilai Pancasila. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila, mulai dari paradigma bahwa bisnis merupakan talenta dari Yang Maha Kuasa. Sehingga mengelola bisnis secara tepat berarti mensyukuri setiap nikmat yang diberi sekaligus bentuk pertanggungjawaban dunia akhirat. Tak hanya itu, kesadaran bahwa kehadiran perusahaan merupakan salah satu alat pemersatu bangsa, yang dimana merupakan pertanggungjawaban sila ketiga, yaitu bekerja bersama-sama tanpa memandang bulu dengan prinsip keadilan dalam ekonomi. Niscaya kemakmuran akan lebih mudah terwujud. Dalam operasionalisasinya, manajemen modern selalu identik dengan perubahan yang terkadang memicu konflik. Dalam kondisi tersebut, sila keempat Pancasila memberikan modal kuat, yakni menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Yusdita Gunawan dengan NPM 213402552. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 7 tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Jadi cara kita menjadikan Pancasila sebagai landasan keilmuan manajemen adalah dengan cara menjalankan setiap nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan atau pandangan dalam bertindak. Rumusan Pancasila memberikan nilai yang mendasar terkait konsep Tuhan, alam, dan